terbentuk, tapi kita sudah berkumpul. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menyongsong tadi pintu-pintu berkat yang dikeluarkan oleh Pak Sarjono, ya, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu terbentuknya Institut Teknologi dan Bisnis Riau di tahun 2022 nanti, ya, kita harapkan sudah bisa menerima mahasiswa. Ya, pertama-tama saya juga merasa apa istilahnya penuh dengan energi, ya, karena ada Pak Jul, Pak Yafis, Pak Sarjono. Bayangkan minggu lalu saya di Papua, minggu sebelumnya saya di NTB, tentu sekarang saya di Pekanbaru, kemarin saya di Semarang. Ya, tadi malam saya semalam dengan mantan pacar saya di Jakarta. Nanti pulang dari sini semalam lagi dengan mantan pacar, mereka lagi kembali. Ya. Alhamdulillah. Tadi seperti kawan-kawan lihat, sambil berpergian begini, insya Allah dengan teknologi ini kita tetap bisa tersambung, Pak Sarjono. Jadi tadi itu saya mengajar mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti program yang dicanangkan oleh DIKTI, ya, namanya itu Micro Credential, mengajarkan data science. Jadi data scientist ini adalah salah satu profesi yang banyak dicari dari sekarang untuk sampai beberapa belas tahun ke depan. Ya, jadi Korea sekarang belajar data science dan kecerdasan artifisial itu sangat tinggi. Nah, sehingga pemerintah memberikan insentif kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut, ya, dan dosen-dosen yang mengajar, saya termasuk yang mengajar, karena saya ingin menunjukkan walaupun itu saya bekerja di pusat untuk menggerakkan kegiatan tersebut. Ya, targetnya itu adalah sekitar 600.000 per tahun tenaga digital, ya, yang terampil mau kita hasilkan. Karena itulah jumlah kekurangan yang dihitung bukan oleh orang Indonesia, tapi oleh Bank Dunia, oleh berbagai macam organisasi internasional, bahwa Indonesia itu membutuhkan 600.000 tenaga-tenaga yang cakap digital. Nah, kita dengan angka partisipasi kasar cuma 30% masuk ke perguruan tinggi, itu tidak sampai menghasilkan 350.000 per tahun lulusan. Jadi ada kekurangan sekitar 250.000 tenaga cakap digital, ya, yang kalau dibiarkan terus-menerus orang lain yang akan mengisi. Nah, disitulah letak konteksnya kenapa saya mendapatkan energi, walaupun kalau dibilang capek-capek, ya, bahwa kita masih membutuhkan banyak perguruan tinggi. Cuma 30% angka partisipasi kasar kita, Bapak. Yang pemerintah mau besar-besarkan data-datanya untuk prodi, ya, untuk semuanya. Kalau untuk prodi kita lebih parah lagi, ya. Kebetulan yang banyak tuh mohon maaf ini hukum, lebih, ya, dan itu ya sospol itu, ya, itulah yang jadi politisi. Ya, tapi yang tidak kita malah lebih lagi sekitar 20%. Ya. Jadi argumentasi kita mendirikan institut ini sangat valid. Ya. Nah, cuman kita ini selalu dinodai dengan mungkin kalau kata-kata yang itu petualang lah, mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi banyak kampus-kampus berdiri, tapi istilahnya itu komitmennya itu komat-kamit gitu. Jadi hanya untuk menangkap pasar saja. Nah, saya merasakan aura di tengah-tengah kita ini ada Pak Jul, Pak Sarjono, Pak
ya, tapi baru pertama kali kita ketemu Pak ya. Auranya itu ya mudah-mudahan ini memang berkah dari Allah gitu ya. Kita serius untuk menciptakan generasi berikutnya ini yang cakap digital. Ya, kalau generasi kita ini udah generasi, mohon maaf ya, udah bawa-bawa tanah istilahnya gitu ya. Tapi kami yang bertanggung jawab untuk bagaimana generasi berikutnya itu jadinya. Gitu ya. Jadi istilahnya itu Pak Zul ya, ini saya berandai-andai saja gitu ya. Kita udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah infak sedekah, udah mau masuk surga, ini nanti malaikat tahan dulu. Profesor, kamu profesinya apa? Saya dosen. Udah berapa mahasiswa yang kamu ajar? Mungkin ada 10.000. Kamu tahu nggak 10.000 itu tuh jadi apa? Kita udah nggak bisa jawab. Malaikat bilang, kan 10.000 itu cuma 500 yang benar-benar cakap digital. Yang 9.500 lagi itu mereka itu jadi pengangguran, ya, jadi pengacau lingkungan, membuat kerusakan di mana-mana. Yang tadinya saya mau masuk surga, dicuci dulu di neraka. Kira-kira andai-andainya begitu, Pak. Saya nggak tahu. Tapi itulah yang saya rasakan. Ya, jadi saya mengajar itu Pak Yapi selalu dengan hati. Nah, ini mahasiswa saya cuma setengah jam saja menyampaikan hal yang kompleks, saya sederhanakan. Habis itu saya suruh mereka latihan sendiri. Nah, permasalahan kita yang terberat sekarang ini, Pak Jul, generasi Z yang sekarang ini jadi mahasiswa. Ini kalau di atas Z itu Y. Nah, ini dari generasi milenial umur 30-an, 40-an. Nah, generasi Z itu yang umur 18-an ke 20-an. Itu tanpa kita sadari, ternyata mereka itu tuh sebagian besar, ya seluruhnya, budayanya mereka udah lain dengan budaya kita. Kalau dulu kita jangankan istilahnya duduk aja nggak diminta udah datang minum. Sekarang ini nih kita duduk setengah jam, sejam, ya belum juga minum datang. Padahal banyak orang di sana. Jadi sifat melayani empati yang kalau di dalam tujuan pendidikan nasional kita itu di preambul Undang-Undang Dasar 45 itu dulu yang menulis itu tuh Haji Agus Salim, Natsir, ya orang-orang yang beragama itu yang pertama kali dikatakan kan berbudi pekerti ini, ya berbudi pekerti luhur, ya berpribadi baik, ya berakhlak mulia segala macam. Intinya begitu. Baru berketerampilan dan berpengetahuan. Nah, kita mengejar keterampilan, mengejar pengetahuan, tapi budi pekerti kita, akhlak kita, ya makin jauh tergerus. Nah, kita mendidik, ya alhamdulillah, ini juga pendahulu-pendahulu kita yang menetapkan berbeda dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu mereka hanya dua saja yang mereka kita, pengetahuan dan keterampilan, skill and knowledge. Nah, kita ada yang namanya sikap. Nah, sikap kita tuh ada dua, sikap sosial dan sikap spiritual. Itu levelnya undang-undang. Ya, sudah banyak upaya menghancurkan undang-undang untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini. Tapi kelihatannya sekarang ini undang-undangnya tetap ada, tapi kita dilupakan dengan tiga hal tadi. Nah, pertama kali sih persis seperti undang-undang dasar 45 kita, sikap, tampilan, pengetahuan. Nah, saya yakin betul, aku yakin ITB Riau ini kalau jadi, ya itu akan muncul dan akan menjadi bagian dari kegiatannya sehari-hari yang namanya sikap yang baik, ya, berakhlak mulia, tapi orangnya berketerampilan dan berpengetahuan. Nah, itu yang kita cari. Dan itu tidak mudah. Dan itu nanti yang adik-adik ini ya, yang akan jadi dosen ini perannya
Mungkin sekarang belum berpengalaman, tapi kalau sudah kita niatkan, insya Allah dimudahkan semuanya. Ya. Saya, siapa yang menyangka, lahir besar saya itu di Pekanbaru ini. Kerja kami itu hanya main-main saja. Dulu Pekanbaru ini batas terjauhnya Pak, Tangkaran. Ya, ya. Kalau kami sudah sampai ke Parkoyan, itu udah jauh tuh. Karena kami dulu ke Markoyan itu Cilburwahan karena pertanian di situ. Ya, naik sepeda. Kalau kami udah sampai ke Pratakulu, itu udah luar biasa jauhnya. Ya, dulu di Tangerang tempat cucian mobil itu tempat kami mandi. Airnya dulu masih, sekarang udah kecil. Sungai Sail, itu ada pasar Sail gitu ya. Itu tempat kami mandi. Sungai Siak udah sehafal semua sudut-sudut Pekanbaru ini. Kalau kita berkawan, lupa nih kawannya udah ketemu umur 60-an ini. Oh siapa? Oh sini. Tinggal di mana? Oh tinggal sini. Oh iya kalau sini dia. Gitu. Jadi kita ingatnya itu alamatnya bukan namanya. Kita tuh rajin bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah yang lain. Alhamdulillah dengan ya mungkin doa orang tua juga gitu ya. Saya nggak pintar-pintar amat, tapi cukuplah diundang oleh IPB ya sebagai mahasiswa undangan. Kemudian saya masuk jurusan statistik matematik, anak muridnya almarhum Adi Hakim Nasution. Tapi saya selalu masuk dalam 5 besar dari bawah. Ya, istilahnya boleh tanyakan. Jadi istilahnya itu waktu lulus IPK-nya itu 2, alhamdulillah. Tapi karena kita besarnya itu tadi ya main itu otak kanan kita kencang. Otak kanan itu ternyata survival namanya ya untuk kita. Jadi kalau kami dulu pergi ke Kulim itu kami cari mangga liar sama nangka hutan. Itu otak kanan. Ya, sekarang generasi milenial ini keluar masuk kafe kan, kalau kami dulu keluar masuk hutan. Nah, ternyata survival itu ya membuat saya bisa disekolahkan ke Amerika. Kenapa? Bukan karena matematik saya bagus, ya. Tapi waktu ditanya, kamu motivasinya kuliah apa? Kamu motivasinya jadi dosen apa? Nah, kita bilang untuk berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi akhlak yang baik, ya dengan kita di sekolah itu akan bertambah, kita akan menjadi lebih dari yang lain. Nggak dilihat lagi yang IPK 2, alhamdulillah. Ya, yang dilihat bahasa Inggris. Ya, TOEFL saya alhamdulillah karena hidup di lingkungan Caltech seperti itu Pak Yabis ya. Seringlah kita berantem juga dengan anak-anak bule itu kalau di klub dulu kan di rumah itu ada klub ya. Nah, itu udah elit tuh main di situ, makan hamburgernya itu tuh waduh. Tapi karena uang sulit, paling sebulan sekali saya dikasih ayah saya untuk makan hamburgernya. Sekarang hamburgernya udah gak enak. Kalau dulu rasanya enak sekali. Nah itu kita berantem, jadi terbiasa kita dengan bahasa Inggris. Sekarang ini nih, mohon maaf nanti yang mengajar bahasa Inggris, jangan lagi mengajarin yang tenses yang berapa, 17 atau 18 begitu gitu ya. Harus ngomong, menulis, ya, mensummary, summarize artikel, ya harus seperti itu. Karena dari situ udah ada ke 18 tenses itu gitu. Tapi kalau kita ngajar, saya di pusat saya robah. Tapi yang menciptakan guru-guru ini adalah teman-teman kita di universitas yang dulu FKIP itu ya. Belum berubah. Saya ditanya, adik saya, kakak saya guru bahasa Inggris di sini. Mungkin kalau ada yang SMA 1, adik saya itu namanya Nur Nauli Hasibuan, itu adik kandung saya. Kalau ada yang SMA 2, ya itu Nur Aisyah Hasibuan almarhumah, itu kakak kandung saya. Bahasa Inggris, saya bertengkar sama adik saya dalam artian, udah ngajarnya itu jangan itu, nanti ada pengawas Pak, katanya gitu. Padahal
Siapa yang bisa ngapalin 18 tenses itu atau 17, saya juga tak hafal gitu. Kalau bahasa itu tuh salah-salah pun orang boleh ngerti. Misalnya kita haus di sekarang, saya bilang I was thirsty. Artinya kan kemarin saya haus gitu kan, tapi ngomong sama orang bule nih, orang bulenya pasti kasih minum. Ini maksudnya hari ini nih katanya. Itu bahasa itu gitu loh. Iya Pak. Nah, jadi waktu ujian TOEFL listening saya bagus, ya, writing saya bagus, saya pikir yang matematik saya ada 2 itu yang saya pegang. Saya nggak tahu, bukan saya pegang, kebetulan aja matematik saya mungkin ya pinternya itu lebih di atas teman-teman karena suka main tadi, main kelereng. Saya menghitung hari ini saya kalah atau menang. Main karet dulu Pak, kita pakai ini ya, saya kalah atau menang. Ya, main gasing, udah berapa bertambah gasing saya, semuanya saya buat. Ya, berhitung. Ya, kemudian apa kita dulu di pabrik Mustika itu dekat rumah Andi Rahman itu dulu, Andi Rahman itu teman saya kecil juga tuh yang gubernur itu. Itu rumahnya di ujung sana tuh dulu, itu hutan tuh dulu Pak, Cenariang tuh. Nah kita sama-sama tuh SD itu nangkap burung. Nah itu nangkap burung mekanika kan, kita pakai apa tuh? Iya gitu kan, gitu kan. Nah saya fisika saya kalau yang matematik hitung-hitungannya ditambah dengan sense tadi ya, sikap tadi bagus. Nah, apa poin saya di sini? Ya, dengan motivasi tadi pertama secara bangsa kita itu tuh masih dibutuhkan perguruan tinggi yang terutama dekat dengan perguruan tinggi digital tadi. Itu satu. Ya, kalau itu kita biarkan orang lain yang akan masuk, sudah pasti. Ya. Pemerintah mencadangkan 2045 itu adalah Indonesia emas. Karena sekarang ini kita lagi panen generasi X yang banyak. Apalagi dengan pandemi, dia semakin banyak adik-adiknya. Karena di rumah terus kan, banyak yang hamil Bapak. Yang di Jakarta itu pasangan-pasangan baru karena dua-duanya kerja, capek, gak hamil-hamil. Begitu pandemi, hamil mereka. Karena di rumah ini bukan porno, bukan apa ya, tapi ini jadi tantangan bangsa kita berikutnya di generasi X. Nah, dari kajian prediksi dari berbagai macam pakar, ya, terlepas apapun motivasinya mereka, 2045 itu ya, ternyata yang terjadi itu adalah Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Kita bertanya nih peran kita yang udah kayak gini nih Pak Jul, ya apa peran kita di situ? Berdiam diri kan kita? Saya sekurang-kurangnya udah diundang Pak Sarjono, Pak Jul kesini, saya bicara sama generasi milenial ini kan, ikhlas saya, mohon ridho saya, terserah lah nanti kan, Allah yang mau bolak-balikan hati nurani orang. Ya itu satu motivasi. Kalau angka-angkanya itu 30%. Partisipasi kasar kita baru yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang tidak melanjutkan itu bisa jadi dia tidak mau, bisa jadi memang dia bodoh, ya, bisa jadi dia tidak punya akses. Nah, terlepas dari itu, kita untuk menjadi suatu bangsa yang kuat itu minimal 60% masuk perguruan tinggi. 60%. Nah, coba dikali-kaliin. Kalau kita pakai standar peraturan yang sekarang bahwa satu rasio berapa? 1/30 kita di swasta, betul ya? Satu dosen itu 30 siswa. Coba gampangnya aja kita tambah 300 mahasiswa, perlu 10 dosen. 3.000 perlu 100 dosen. 3.000, 30.000 perlu 1.000 dosen. Dan minimal yang bisa jadi dosen S2. Kita perlu berapa dosen? 15. Gampang nggak mencarinya? Susah sekali. Nah untuk menjadikan kita 60% tadi, sekarang ini nih jumlah mahasiswa kita total itu sekitar 2,8 juta.
seluruh. Jadi kalau 30%, kalau 60% berarti sekitar 5 juta aja. Tambah 2,5 juta lagi. Nah, 2,5 juta tadi kita bagi 30 tadi, kita dalam setiap tahunnya itu tuh perlu ribuan dosen. Nah, kemampuan kita mencetak S2 nggak sampai 1/10-nya, 1/100. Herannya ya, bangsa ini membiarkan itu. Nah, ini yang kita istilahnya itu pemikirannya itu mungkin masih terselimuti. Ayat apa itu Pak Julia Mudatsir itu ya, dan Al-Muzammil ya, yang Muzammil itu dimensi sosial kata ulama. Itu tadi pikirannya masih terselimuti. Ada beberapa orang seperti saya ini yang berupaya, tapi yang berkuasa belum lihat ini suatu ancaman. Nah, kita mau buat perguruan tinggi aja, gampang apa tidak syarat-syaratnya? Saya setengah lagi kan. Udah berapa tahun Pak Sarjono? 2 tahun ya. Allah Akbar. Itu kalau nggak istiqomah Pak Sarjono, mungkin kita udah bubar. Udah 2 tahun kan? Ibaratnya itu kalau orang latihan gitu, nggak ikut bertanding 2 tahun, udah dia ganti arah, ganti haluan. Nah, untuk Pak Sarjono istiqomah di situ ya. Walaupun di tempat lain arti istiqomahnya kurang enak ya. Ikatan suami takut istri nengwah. Tapi bukan Pak Sarjono gitu. Itu job kami di gitu. Oh ini nggak bisa pergi. Kenapa? Ya sibuk istiqomah di rumah. Apalagi di masa pandemi ini. Ada kawan saya itu baru kemarin. Dia punya kampus. Ini yayasan, istrinya dia rektor. Tapi pintu masuk ke rektor ini harus melewati yayasan. Jadi siapa yang mengantar rektor suaminya harus lewati dia. Oh ini yang benar-benar istiqomah. Ini mohon maaf ya gitu, ini bercanda ya. Tapi jangan begitu ya sama suami, kasihan itu mentolongi suami namanya. Oke, ini kelihatan terlalu serius semua nih kelihatannya. Nih kan yang ngomong profesor pada serius semua gitu ya. Nah, saya profesor nyentrik nih kata Pak Ibnu gitu ya. Kalau yang belum tahu nama saya silahkan Google ya. Mungkin banyak lihat foto-foto saya sama Jokowi ada juga, tapi sama mokapnya Jokowi ada foto saya. Nah, jadi tadi ya angka partisipasi kasar kita itu masih rendah. Nah yang kedua, yang sekarang ini ya suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu tuh harus benar-benar menguasai teknologi. Ya, makanya dibutuhkan talenta digital, talenta itu kecakapan digital. Ya, makanya kita punya satu jurusan namanya bisnis digital. Ya, bisnis digital. Nah, kalau dari 30% tadi kita kurang, lulus semuanya 30% tadi ada sekitar 300.000, yang talenta digital itu ya ampun, ya nggak sampai 10%. Makanya saya laku keras, udah tua-tua begini, Papua ngundang, MTB ngundang, Medan ngundang, semuanya ngundang. Karena yang kami di atas gitu ya, kebetulan karena umur ya, bukan karena prestasi atau apa, karena umur. Itu kalau nggak saya, ada teman saya nama Eko Indraje, Eko Budi Harjo, Marsudi, ya mungkin nggak sampai 10 orang. Untuk Indonesia seluas ini. Saya ada di Kominfo, saya ada di Dirjen ini. Bukan nyombong ya, tapi jabatan saya di sini. Udah pensiun ini, mau pensiun sebenarnya. Cuman kalau guru saya kan dia, saya ketua LAM sekarang. Bukan lembaga adat Melayu ya. Lembaga akreditasi mandiri. Ya, ban nanti jurusan kalian nih, saya yang akreditasi. Ya, maka perlu direkam ya. Jadi nanti kalau asesor saya datang, kasih tayangan sedikit nih, ketuanya kalian pernah ngomong di sini gitu. Boleh bangga sedikit Pak Dul ya. Nah,
Satu aliran dengan Pak Jul, pura-puranya dari kopinya bisa lihat. Ya, tadi ada di betul. Nah, saya ketua aktif kok Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Itu seluruh Indonesia. Besar. Nah, seluruh kemarin kita acara di Hotel Pangeran, anggota kita semua. Nah, saya tadinya di UI, Universitas Indonesia. Karena kegalauan saya, kegelisahan saya, pengalaman saya mau pindah profesi dari dosen ke politisi. Saya nyalek 2018. Nah, kita sedikit ya Pak Sarjono ya, waktu kita kan banyak ini bual-bual nih namanya ya, belum ada perguruan tingginya kan, jadi kita santai aja. Nah, saya nyalek itu saya punya teman banyak, Gerindra ada, PKB ada, Perindo apalagi ya banyak. Tapi semuanya nggak ada yang nggak pakai duit. Saya nggak mau, bukannya nggak mau, duitnya memang nggak ada, gitu ya. Dan saya nggak mau dibayarin orang, karena kalau dibayarin orang pasti saya mesti bayar. Singkat kata, nah ini lagi jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu. Saya punya adik kelas, kebetulan adik kelas saya ini anak orang kuat dulunya, ya, Soeharto, namanya Mami. Abangnya Tommy punya partai, berkarya. Masuklah saya ke berkarya, kali langsung nomor 1 untuk dapil 2 Sumatera Utara. Dan tak pakai apa-apa. Malah dijanjikan saya mau dikasih 5 miliar, nggak pakai apa, mesti kembaliin. Karena nggak ada janji surga juga gitu kan, siapa yang mau ngasih 5 miliar gitu kan. Dan saya kampanye pun itu pun nggak spesial saya menjawab orang. Tapi mentraktir orang ada, karena itu bagian dari ibadah ya. Mentraktir itu ibadah. Jadi Pak Sarjono dan Jakarta mentraktir saya Pak. Mentraktir itu ibadah. Ya. Nah, gimana saya mentraktirnya kayak Medan lah ya. Saya masuk warung kopi, hampir semua daerah wilayah dapil 2 itu. Kampung saya itu masuk warung kopi, ya, yang belum minum kopi atau kopinya sudah habis saya suruh tambah. Yang ada pisang gorengnya saya suruh silakan makan, saya berdiri begini saya perkenalkan diri. Jadi kayak di Amerika, orang di sini nggak biasa seperti itu. Saya berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua bilang gitu. Bahasa-bahasanya iseho gitu ya, siapa kau gitu kan? Saya Asibuan, kampung saya di sini, jual kampung Pak. Ini ayah saya Asibuan, ibu saya Siregar. Nah, ini saya sekarang mencalonkan itu. Ya, partai saya berkarya, saya akan memperjuangkan nasib kalian. Saya tahu apa yang saya akan perjuangkan. Contoh, harga karet kalian nggak pernah naik, harga kopi kalian nggak pernah punya kekuasaan untuk menentukan harga semuanya gitu. Betul, semangat kan? Oke, ya. Silakan tambah kopinya, tambah gorengnya. Terus kalian membantu orang yang punya kedai, kan? 2018 sudah susah kita. Gara-gara jalan tol itu daerah situ sepi. Nah, singkat kata, di ujung-ujungnya, Bang, mana lah untuk kami warokoknya? Nggak ada warokok saya bilang. Tapi kalau jadi saya nanti, kalian makan gratis setiap pagi di sini. Karena ada yang namanya dana aspirasi itu kan besar ya. Makan gratis. Ya tapi nggak bisa lah Bang terpilih kalau nggak ada amplopnya. Udah, mau makan tuh amplop yang dari orang lain tadi ya. Nggak mau pilih pun saya akan mati saja. Gitu, udah pergi. Alhamdulillah saya dapat suara Pak. Alhamdulillah. Cuman karena secara nasional partai tidak dapat respon, udah. Ya, 2 aja tempat yang saya datangi, warung kopi sama masjid. Sholat 5 waktu, ya, pagi, subuh, tidur. Intinya paling belakangan aja keluar. Pasti nanti orang nyalamin kan? Pasti nanya, oh siapa? Oh bukan warga sini ya. Meriung mereka, meriung itu ngumpul. Kita keluarkan ini kita semua. Mereka setuju. Cuman karena kulturnya itu budaya politik kita yang udah rusak, kalau nggak ada amplop, ya nggak sah, nggak abdol, ijab kabulnya intinya kayak gitu. Ya. Padahal nanti ada 3 yang ngasih amplop, 3-3-nya diambil orang itu. Gitu. Nah itu
cerita saya di partai ya. Nah sekarang ini nih orang bilang habis karir saya sekarang ini menjadi Dewan Pendidikan Tinggi, ya Dewan Pendidikan Tinggi, nggak jadi Dewan Perwakilan Rakyat, saya menjadi Dewan Pendidikan Tinggi. Ya, saya ikut dengan tim mengarahkan kemana harusnya perguruan tinggi ini, dan saya Dewan TIK Nasional. Nah salah satu benefit itu sekarang Gubernur Riau kan diperintahkan Jokowi seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk menerapkan SPBE namanya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, dikasih itu anggarannya. Tapi banyak daerah-daerah nggak ngerti karena masih apa itu gitu. Tapi kalau dibilang itu pemerintahan digital, orang mengerti. Tapi bahasa sebelum itu namanya e-government, tapi itu bahasa SBY. Nah kalau dipakai lagi nggak kelihatan eksistensi presiden yang berikutnya, diganti namanya SPBE. Hampir dengan kalau bukan ya, dari situ SPBU ya. Saya coba tadi adanya SPBU atau kakaknya SPBU dia SPBE. Nah alhamdulillah ya tadinya itu kita mendorong itu ke undang-undang diturunkan ke presiden namanya Perpres 95/2019. Nah itu adalah jurusan-jurusan yang mau kita buat ini. Penting kepala, mohon maaf nih, bekas mantan-mantan pegawai negeri ini, penting apa nih SPBE ini gitu kan? Enaknya kita ini kan masuk kantor, teken-teken, habis itu bual-bual di kedai bengkalis kan gitu kan Pak? Nah sebenarnya nggak apa-apa, justru dengan SPBE ini kita mau kerja di mana saja, kapan saja bisa. Kayak saya kan itu ngajar di sini boleh. Ya, penting ada akses internet. Kita kerja juga ada orang mau teken, sekarang ini udah digital signature. Jadi tidak merusak sebenarnya, Allah mengasih jalannya. Nah ini sekarang ini kita itu sedang mengerjakan ya, yang namanya Grand Design Riau Digital. Nah di dalam Grand Design Riau Digital itu harus ada pencipta SDM digital. Ya, nah itu aja dulu. Jadi saat ini saya mengkoordinir sekitar 36 perguruan tinggi se-Riau, ya, dengan kadarnya yang luar biasa. Dari kalau angka itu 0 sampai 10, mungkin dari 3 sampai 6. Ya, masih banyak kekosongan di situ. Ya, nah itu yang kedua, ya poinnya. Tadi yang pertama namanya itu partisipasi dasar kita cuma 30%. Yang kedua keterampilan digital ini kita masih jauh di bawah gitu ya. Nah yang ketiga nih ya konsekuensi dari 1 dan 2 yang namanya opportunity, kesempatan. Kita ya di Riau ini maupun Indonesia, saya alhamdulillah mungkin 34 dunia udah saya jalan. Gak ada negara yang sekaya Indonesia. Pergi ke Jepang, kalau musim dingin kita melarat, susah kita melarat ya, kesusahan. Musim panas juga, ya, rumah di sana kecil-kecil, tidur itu tuh mereka kan di lantai. Nah, iya nggak ada sebenarnya, nggak ada ya Pak ya, tuh Pak Jul tahu. Ya, coba kita ini jelek-jelek pasti tidur kan di spring bed ya, kayak AC, mereka kan pakai AC. Jepang, yang negara kaya yang mobilnya kita pakai, mereka tuh nggak seperti itu di sana. Ya, kita ada terlihat. Amerika, negaranya luas betul, tapi sapinya itu hanya bisa keluar 6 bulan dalam setahun, 6 bulan lagi dikurung. Ya, dan mereka mesti memikirkan 6 bulan yang dikurung itu makan apa sapinya. Kita setiap saat sapi kita bisa makan, ya. Nggak ada yang selengkap Indonesia. Saya dari Papua tuh makan ikan segar, ya. Kemudian pergi ke NTB juga makan semuanya segar-segar. Jadi kalau ada orang kelaparan di Indonesia ini itu karena memang bodoh, sangat bodoh. Ya bodoh dan malas. Ada yang selengkap. Jadi opportunity di kita ini luar biasa besar. Nah opportunity ini semakin besar dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini
Ya. Nah, apa yang membuat opportunity ini semakin besar? Ya, di samping tadi kita negara kaya, namanya itu comparative advantage. Tapi kita bukan kompetitif advantage. Nah, ditambah lagi teknologi dan pengetahuan yang berkembang semakin besar. Bayangkan, ada pulau besar nih, kita ada di situ, kita lahir besar di situ, tapi nanti orang lain yang menikmati. Dan sekarang sudah orang lain yang menikmati. Kita paling dikasih seperintil-perintil gitu, bisa minum kopi, bisa beli laptop, bisa jalan, kita udah senang. Orang lain itu limpah-limpah mendapat. Jadi ibarat kekayaan itu keuntungan 100%, kita paling dikasih 10%. Bahkan kita tuh dikasih utangan dengan 100 tahun, 50 tahun, bunga cuma 2%, kita senang. Karena orang itu yang menikmati hasilnya. Ya. Nah, itulah sebenarnya presentasi saya ini di sini nih. Ya. Jadi ini suka tidak suka, mau tidak mau, ya masyarakat, lingkungan, semuanya itu berevolusi. Ya. Masyarakat itu sunnatullah. Gak bisa kita tahan kemajuan teknologi, gak bisa kita tahan kemajuan berbagai macam aspek. Nah, itu yang namanya di dalam ilmiah ini ada yang namanya revolusi industri 1.0, orang masih nyangkul, ya. Ada revolusi industri 2.0, orang mendapatkan energi dengan membakar batu bara, membakar kayu. Kemudian revolusi industri 3.0 sudah ada komputer, kemudian revolusi industri 4.0 sudah main robot, sudah pakai artificial intelligence. Nah, dipadankan ke masyarakatnya, kita masyarakat berburu, kita masyarakat pertanian, kita masyarakat industri, kita masyarakat informasi, yang terakhir itu kita masyarakat 5.0. Inilah sebenarnya yang dijanjikan di dalam Al-Quran, namanya masyarakat madani. Udah ada janjinya semuanya, tapi bukan kita yang berperan. Nah, di Indonesia berbeda dengan negara-negara maju lain. Negara-negara maju yang lain itu perubahan dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu switching. Kalau udah 2.0 nggak ada lagi yang 1.0. Kalau udah 3.0 nggak ada lagi yang 2.0. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah kaya sekali. Yang masyarakat berburu masih ada, kita masih ada masyarakat sakai ya, masyarakat anak dalam segala macam, dan masyarakat 5.0 kita sudah ada. Ya. Sebenarnya kita sebagian sudah melaksanakan, pasti semuanya punya Facebook ya. Pernah nggak menaikkan foto? Kita kumpul-kumpul gini naikkan foto, nanti langsung Facebook itu tuh mengkotak-kotakkan kepala-kepala yang ada di foto itu, tahu ya? Nah, dari mana si Facebook itu tahu? Itulah masyarakat madani, dipermudah semua perusahaan kita. Gak perlu lagi, kalau dulu kan kita kalau mau forwardnya kita cari namanya kan, cari ini Pak Ibnu mana, sekarang belum kita nyarinya sudah dikasih sama Facebook. Ya, langsung klik, foto yang sama tersebar ke semuanya. Oke? Emangnya itu terjadi begitu saja? Tidak, itu ilmu kita. Karena semuanya itu adalah punya akun Facebook, di server virtualnya itu, di cloudnya itu diolah sama Facebook. Ini kalau ada Pak Tino, berapa peluang ada Pak Sarjono? Kalau ada Pak Sarjono, berapa peluang ada Pak Jul? Berapa peluang ada Profesor Ucok? Itu semua sama mereka. Begitu kita foto kita dinaikkan, saya lupa menaikkan fotonya, saya nggak perlu minta sama Pak Ibnu, tinggal kirim melalui Facebook. Satu klik aja. Nah, itulah ciri-ciri masyarakat 5.0. Kita kalau mau sesuatu nggak perlu cari-cari, sesuatu itu yang datang. Kita mau ngapain ke depan, ya ke depan itu tuh datang ke kita. Nah, mungkin sedikit spiritual ya Pak Zul ya. Waktu ketika Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khidir, itu kan ya walau alam ceritanya kan Nabi Musa itu tanda kutip dihukum sama Allah karena ada
ada terbersit sombong ya. Ya ditanyakan sama umatnya, hai Nabi Musa alaihissalam, engkau tahu semuanya apa yang kami tanyakan, adakah orang yang lebih tahu dari engkau? Kira-kira begitu. Gak ada katanya. Dia bilang, gue ini yang paling pintar gitu ya. Kalau saya bilang, wah saya gimana mau pintar, lulus saja 2, alhamdulillah gitu kan. Tapi ciri-ciri Nabi Musa kan begitu, dia melawan. Karena dari orang mati, suruh dia belajar. Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir Rasul. Jadi artinya suruh belajar orang yang gradasinya lebih rendah. Apa yang diajarkan Nabi Khidir? Masa depan. Belum terjadi sesuatu itu, dia berkata. Nah, padanannya, saya nggak bilang sama ya, padanannya itulah ilmu kita sekarang. Yang namanya prediksi, klasifikasi, preskripsi, identifikasi, itu semuanya analoginya nggak sama ya, saya nggak boleh mengatakannya. Seperti yang Nabi Khidir lakukan. Belum terjadi kapal itu dirampok, dia sudah menghentikan perampokan itu terjadi. Itu kan Pak Zul ya? Ayatnya pasti Pak Zul kapal gitu ya. Belum si anak itu besar, ya menjadi anak yang durhaka lagi kira-kira ya, sudah dia matikan anaknya. Ya, gimana dia tahu? Nah, dia punya ilmu yang Allah yang memberikan ya, level makhluk. Tapi kita sekarang ini dengan namanya data yang besar ya, pernah dengar ya, big data, kita bisa prediksi. Kita bisa prediksi. Nah, kalau kita, jadi yang ketiga tadi itu ya, blok tadi, kalau kita bumikan, ini nih, Pak Sarjono sebagai pemilik kedai kopi Bengkalis. Kalau ada tamunya datang, harusnya Pak Sarjono udah tahu dia itu akan pesan apa. Seperti ya pesan mie rebus sepertinya Pak Sarjono. Nah, gimana caranya? Pasang CCTV di depan, dan olah datanya di belakang, ya akan dapat frekuensi orang datang, akan dapat frekuensi apa yang dia pesan. Gunanya apa? Stok inventory. Ini Pak Dirun memang udah makanya ilmu saya kecil. Inventory. Jangan sampai kita menyimpan terlalu banyak overstock namanya, dan jangan pula terlalu sedikit understock. Akan kecewa pelanggan kita. Nah, yang lebih mengerikan lagi, kalau stok itu supply chain-nya ternyata terhambat atau terganggu kita karena dikuasai orang-orang lain, kita ciptakan simpul-simpul rantai distribusi, rantai nilainya. Itulah ilmu bisnis digital. Namanya supply chain management. Kita tahu pelanggan kita tahu apa yang dia sukai, kita tahu berapa besar dia itu belanjanya, kita tahu dia seringnya datang sama siapa. Itu yang namanya customer relationship management. Pak Zulya, jadi kalau di bank itu nasabah datang begitu tuh, kita udah tahu dia mau bawa duit berapa, apa segala macam. Nah, alangkah tersanjungnya seorang pelanggan baru dia turun dari mobilnya nih, penerima tamu Pak Sarjono tuh pakai Melayu gitu ya, ada handphonenya nih, di-push dari server belakang ini yang datang Prof Ucok nih, gitu kan? Udah pelayan itu nggak tahu itu Prof Ucoknya. Selamat pagi, assalamualaikum Prof Ucok. Aduh kok kelihatannya tambah ganteng aja. Tersanjung nggak saya? Apalagi yang nyapa itu anak gadis cantik gitu ya, tersanjung, manusiawi. Tapi yang lebih tersanjung lagi kan sebaliknya. Ini siapa ya, kok tahu dia nama saya gitu ya. Masuk saya duduk, ya ditempatkan di dulu yang biasa saya duduk. Kamu jawab itu tempatnya, tersanjung nggak saya? Karena kalau orang ke kafe itu ciri-cirinya Pak Jo, kayak Pak Sarjono ini udah ada mejanya. Tadi kami masuk mejanya sudah dikuasai orang. Itu kenikmatan makan di mejanya Pak Sarjono dengan pindah meja lain itu beda. Ya, itulah yang namanya pelanggan. Ditempatkan kita.
saya suka duduk di sini ya. Udah cewek yang kedua nih, yang mulai tahu. Langsung yang ketiga dia bilang, Bro, mie rebus kita nih masih banyak kok bro. Nah, bro kan biasanya makan mie rebus. Tahu lagi dia, Allah Akbar. Kalau udah kayak begitu, besok-besok kalau saya datang ke Pekanbaru, kemana saya coba? Kedai kopi Bekalis. Ilmu itulah namanya bisnis digital. Ya, jadi adik-adikku semuanya ini tidak ngajarin kalkulus begini, nggak ada. Tapi di belakang itulah kalkulus, itulah aljabar linear, itulah image processing, itulah macam-macam. Tapi kita pahami dulu motivasinya ini, gitu. Ya, berapa harga CCTV? Tapi mesin di belakangnya itu pun, kalau dulu kita mesti beli, sekarang udah banyak yang open source. Ya, banyak banget. Diolah semuanya gambar-gambar foto-foto kita ini ya. Bahkan ini pun juga bisa tahu nih kopinya. Apalagi kalau dikaitkan untuk keamanan. Siapa nih yang akan pengacau? Siapa nih yang Nah, mimpi saya nih ya, bisa nggak kita ya dengan ITB Riau ini nanti kita sudah masuk ya berkecimpung di era digital tadi, tapi kulturnya kita nggak hilang, budaya Melayu kita nggak hilang. Apa budaya Melayu kita? Bual-bual seperti ini. Ya. Orang kalau nggak ke kedai kopi Bekalis itu nggak selesai masalah rasanya. Wah, mantap kan? Itu budaya. Ya, tapi budayanya sudah elegan. Kalau dulu budaya itu kita ngomongin orang, memfitnah orang. Sekarang kita ngomongnya ya tentang akhirat, surga neraka. Kami ini ada belum atas. Nah, tadi yang milenial ya gimana nih algoritma yang baru kita terapkan gitu ya, yang ngomongnya produktif yang baik-baik. Nah, celakanya ini dari hasil penelitian saya nih ya, konten itu namanya tadi konten positif, lawannya konten negatif. Ternyata di digital kita, dunia digital kita ini yang lebih banyak itu adalah konten negatif. Terakhir survei kita sekitar 5-7 jam sehari kita pakai handphone. Ya, sampai kawan-kawan itu berkelakar di Jakarta. Kalau kita pergi ke mall ketemu, ketinggalan handphonenya di rumah, dia langsung balik ke rumah. Ambil Grab, cepat balik ke rumah. Tapi kalau dia ke mall tadi, janji sebenarnya sama istrinya barengan ke mall, tapi saking mau ketemu Pak Sarjono di mall begitu, lupa istrinya ikut, ya bukannya dijemput istrinya, disuruh nyusul pakai Grab. Jadi mana yang lebih cinta seorang suami terhadap handphonenya atau terhadap istrinya? Hah? Istri ya? Oke. Bagus. Baru ya? Baru ya. Coba nanti kita 3 tahun gitu ya. 5 tahun. Ya kita doakan. Nah, intinya begitu. Jadi harus kita lihat yang akan menjadi keunikan, kekhasan institusi kita tadi, kita langsung transformasi ke era digital, tapi kita berkarakter ya Melayu. Ya, karakter Melayu itu bagian dari karakter bangsa Indonesia. Itu membuat saya ini baru tidur 3 jam nih saya nih. Kalau saya ngantuk nanti ngomong tolong diingatin gitu ya, karena tapi energinya itu tuh membakar ya, karena saya di Papua saya mempertahankan kultur Papua. Nah, tapi di situ orang banyak sekali istilahnya itu ya bukan kita nunduk, memang kita diadu domba terus supaya kacau terus daerah itu. Orang lain menikmati hasilnya. Kacau kan, kok heboh kan, dia ambil sumber alamnya, sumber daya alamnya. Jadi kalau adik-adikku di sini memahami ya
filosofi yang saya sampaikan tadi. Dan tantangan berikutnya itu tuangkanlah itu ke dalam perangkat-perangkat apa yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Pertama, di level paling rendah, mulai kita dengan silabus. Namanya silabus kah, RPS kah, SAP kah, bagi saya nggak ada bedanya. Bagi orang pendidikan ada bedanya. Nah, yang penting di situ ada nama mata kuliah yang kita asuh, ada gambaran mengenai apa mata kuliah itu, ada cara kita mengajar, ada cara kita mengevaluasi, dan ada materi yang kita sampaikan. Nah, kalau teman-teman di sini nih tidak mau membuang-buang waktu, cicil pekerjaan itu. Itu bukan pekerjaan yang sekali buat jadi, berproses. Cari di Google, tambah, kawinkan dengan lokal kontes lokal. Yang saya bilang tadi, jangan sampai kita itu tuh dalam mengajar, contohnya itu yang kejadian di Amerika Serikat, yang nggak ngerti lah mahasiswa. Siapa yang bisa ngomongin contoh bisnis model ya yang saya sampaikan tadi, sampai kepada berapa banyak kopi yang mesti kita stok, ya berapa banyak klasifikasi pengguna customer pelanggan kita ya, di kedai kopi Bekal sini. Kalau kita belajar klasifikasinya, identifikasinya, prediksinya itu mengenai stok di New York Stock Exchange, banyak contoh-contoh yang gitu kan, mahasiswa kita tuh mau. Tapi kalau kita kasih contohnya, bagaimana kita mengklasifikasikan pelanggan yang datang ke kedai kopi Bekalis, bagaimana itu kita kaitkan dengan inventorinya, dengan supply chain manajemennya, ya baru orang tuh ngerti, karena mereka ada di sekitar itu. Jangan dikira ya, dengan memprediksi tadi inventory, memprediksi perilaku si pelanggan itu tidak menghasilkan rupiah, jangan dikira nggak menghasilkan rupiah, itu rupiah semua. Nah, yang kita harapkan sebelum rupiah itu dapat berkah dulu gitu ya, jadi berkah baru rupiah. Itu baru kita namanya berubah. Nah, Indonesia itu, ya bangsa Indonesia ini enggak berubah. Padahal di surat Ar-Ra'd ayat 11 kok caranya. Betul. Ini baru nih bukannya. Padahal yang Allah mengatakan kalau suatu kaum tidak mau berubah, tidak akan pernah berubah. maka kaum itu tidak akan Tadi bayi rumah di komen, sehingga kaum itu sendiri yang akan berubah. Mungkin Allah tanya bayi rumah di komen, supaya Allah tidak akan berubah suatu kaum. Kalau bayi rumah, kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Kalau salah mohon maaf. Ya betul. Arab 11 betul bahasa surat Arab. Favorit saya. Kenapa favorit saya? Salah seorang perdana menteri Korea. Ya. Korea itu kalau pernah main ke Seoul, itu pernah ke Seoul, pernah ke kampung Korea di tahun 60-an. Aduh. Coba main di tengah kota itu, mereka itu melestarikan kampung mereka, ya, di tahun 60-an. Ya, 60-an kan saya udah umur 10 tahun, 7 tahun ya, kebayang. Itu rasanya undang-undang dengan kita di Indonesia. Mohon maafnya, WC-nya, bahkan tempat tidurnya itu menyedihkan. Karena musim dingin, mereka tuh mesti buat kawat di bawah kasurnya itu untuk dibakar supaya panas. Mereka tidur di atas. Silap-silap kan bisa kebakar, bukan? Dan itu asli kawat yang dibakar supaya agak tahan lama, hingga pagi mereka bangun udah ada Pak. Jadi Old Village of Korea itu betul. Nah, salah satu perdana menterinya itu menggunakan ayat tadi untuk melakukan perubahan, berubah Korea. Dan mereka berubah memang ada unsur paksaan. Pertama, mereka itu perang dengan Korea Utara, jadi harus terus waspada.
Yang kedua, sumber daya alam mereka terbatas. Mereka harus hidup. Nah, yang ketiga, saingan-saingan mereka di situ ada Jepang, ada Cina, ya, udah jauh lebih maju. Tiga itu membuat mereka harus berubah. Dan ada di kota itu, di taman itu, ada itu Bapak. Kita aja baca itu tiap hari, kita ada. Mungkin Pak Sanjono perlu juga tuh buat banknya gitu ya. Nah, kita, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Itu disayangi Allah. Datanglah pertama kali itu revolusi industri 4.0 tadi di teknologi. Supaya kita berubah. Nah, juga kita berubah. Malah makin rusak kita. Ya, kalau jujur nih saya tanya, adik-adikku di sini, apakah handphone ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudarat? Nggak pernah dijawab. Tergantung kan? Tergantung kan Pak. Jawaban kita abu-abu. Nah, 5-7 jam hasil survei kita menggunakan handphone ini, lebih banyak kita baca WhatsApp, ya, kemudian lihat video-video yang kita Instagram. Gunanya apa? Nggak ada. Kalau bagus sedikit, padahal itu merusak ini kita forward. Ya, padahal kalau kita sadari, kita mendownload video, membuka video aja, pulsa kita sudah habis. Kita mengirimkan, menyebarkan video itu, pulsa kita habis, dan kita buat pulsa orang lain juga habis. Dosa nggak Pak? Dosa Pak. Yang harusnya uang itu bisa digunakan untuk infak sedekah, dia belikan pulsa yang hanya untuk membuka video. Setelah dibuka, isinya tambah lagi adu domba, hasutan, saling menjelekkan. Ini hasil survei. Jadi kesimpulannya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, apalagi dipermudah dengan teknologi tadi. Masuk ke WhatsApp group. Emangnya orang memasukkan kita ke WhatsApp group minta izin nggak? Nah, kita keluar dari WhatsApp group itu apa yang kita dapatkan? Cemoohan, sombong lu, utang-utang udah profesor, gak ingat lu dulu kita makan ini di warung ini gue yang bayarin, kan gitu. Kayak gitu. Makanya handphone saya dua, ya, ini bukan saya beli nih, ya, alhamdulillah infak sedekah orang gitu ya. Nanti akan dapat yang ketiga lagi kabarnya gitu. Itu ratusan udah pasang untuk saya di sini. Ya, keluar masukin lagi, keluar masukin. Lalu gimana cara mensikapinya? Paling pagi itu, ya, kalau iPhone kan tanpa dibuka kelihatannya. Kalau ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru kita buka. Siapa nih teman kita yang lebih dahulu meninggalkan kita? Ikut kita. Yang kedua yang bermanfaat juga, tapi ya kita mendoakan anak kalau ada selamat ulang tahun ya, happy birthday ya. Eksis juga kita. Ya. Atau pagi-pagi semuanya doa, bukan? Udah kita tanyakan aja ininya kita ya, amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita juga eksis di tengah teman-teman. Kalau enggak, kita dikucilkan, diomongin, membuat orang berdosa. Kitanya nggak berdosa. Berdosa gara-gara itulah sekarang ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Makanya muncul prodi bisnis digital itu untuk merubah pendulum yang tadinya dari lebih banyak memberikan mudarat daripada manfaat, harusnya lebih banyak memberikan manfaat daripada mudarat. Kalau saya dulu nih, sekarang udah malas kan. Dulu saya hitung, kalau saya beli laptop 6 juta, udah menghasilkan berapa juta laptop saya. Jadi waktu dia dibuang ganti, saya udah puas. Dia udah menghasilkan sekian ratus juta, sekian miliar. Nah, dan kita dibuat semakin gampang. Nah, itu yang pertama ini. Namanya transformasi digital yang dipicu oleh papan teknologi utama. Artificial intelligence, ya, blockchain, kemudian Internet of Things, IoT, drone, 3D printing, virtual reality, robotik, augmented reality. Di samping yang lain-lain. Nah, ini ya, saya sambil saya masukin ya. Jadi
Kawan-kawan di sini yang jadi dosen nih, yang belum jadi dosen nih, kalau calon dosen, semua mata kuliahnya sudah mengarahkan ke sini. Nah, sudah harus mengarahkan ke sini. Kalau enggak, jadul kita. Ngapain kita belajar yang masa lalu? Harus untuk generasi Z itu enggak, kita ngajarkan ke masa depan, bukan masa lalu. Pertama, kita makanya Jokowi membuat dokumen namanya Making Indonesia 4.0. Mungkin masih ingat ya? Semua menteri ngomong, semua dirjen ngomong, semua direktur ngomong, sampai tukang sapu ngomong. Ya kembali lagi kebiasaan kita itu masyarakat bual-bual, ngomong doang, nggak pernah dilakukan apa. Nggak terjadi perubahan, Pak Saryono. Mana terjadi perubahan? Kita masih belum juga bergerak, ya kebutuhan kita 600.000 tenaga digital tadi, yang 350.000 kita hasilkan itu cuma 35.000 atau 3.500 yang kualitas, belum bergerak, makin ketinggalan. Nah makanya saya bilang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Didatangkan cobaan yang kedua, yaitu COVID-19, itu memaksa kita berubah. Ya, alhamdulillah nih kita bisa bersilaturahmi langsung. Biasanya kan kita melalui Zoom. Biasanya kita hari Senin itu udah rapi pakai baju kopri gitu ya, ke kantor. Kalau nggak ke kantor itu rasanya nggak afdol. Nah, saya kalau udah pensiun bingung tuh teman-teman saya yang PNS. Kenapa? Kalau di rumah itu anak itu juga bilang, atau nggak kerja itu. Jadi makanya warung-warung terutama di Pekanbaru ini makin banyak karena pensiunan supaya kelihatan kerja dari rumahnya ke warung. Itu Pak Jul ya? Oh, kita enggak ya Pak Jul ya? Penting kalau ke masjid ini ke warung Pak Jul. Nah ini di sini kan ada berapa warung tempat kita kumpul-kumpul. Kalau mau cari teman yang bagaimana modelnya, ini warung ini. Yang ini modelnya kemarin main domino, udah mana aja saya. Luar biasa. Kita disuruh berubah di COVID itu. Tapi berhasilkah kita menguasai perubahan tersebut? Saya sendiri ragu. Ya ngajar kita itu tuh hanya ngomong aja. Mungkin tadi dengan saya sepintas bagaimana saya berinteraksi. Ya, dan kita nggak hanya ngajar Zoom, kita pakai LMS. Jadi nanti sudah harus ada LMS kita, ya, pakai aja Moodle. Ya pernah dengar? Pernah ya? Gratis itu Bapak. Tapi sama waktu MIT pakai, Harvard pakai. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah bilang saya mau buat sendiri, jangan. Kalau yang sudah dibuat orang bagus, gratis lagi pakai aja gitu. Kita buat yang lain ya. Orang Indonesia ini juga aneh. Sudah ada yang bagus, gratis lagi, sudah dipakai oleh universitas kelas dunia. Oh, masih mau buat sendiri. Nanti jadinya apa-apa. Astagfirullah, lucu orang Indonesia cara berpikir. Kalau sudah ada yang bagus, ya udah dipakai orang, pakai aja. Kita nanti buat yang lain gitu ya. Itu harusnya. Jadi kita ikut memperkaya hasanahnya. Nah, mengajar di masa pandemi ya itu memaksa kita mengajar di era digital. Ke depan itu Bapak Ibu, mohon maaf ini Pak Abdul ya dengan kata semangat, kampus itu tuh akan kosong. Kenapa? Orang semuanya belajar mengajar nanti seperti kita pergi ke food court. Pak Jul pernah ke food court kan? Apa yang Pak Jul lihat? Coba daftar makanan kan? Tinggal pilih kan? Pesan ini, bayar, duduk, datang makanannya. Yang kita pesan-pesan tadi itulah mata kuliah. Oke? Mata kuliah membentuk apa? Suatu badan ilmu, prodi, misalnya kan? Dia menjadi akuntan, dia menjadi programmer, dia menjadi apa? Itu sekarang. Sudah adakah itu? Sudah. Sudah jalankah itu? Sudah.
Itulah yang namanya Coursera. Pernah dengar ya? Yang namanya UTX. Semua mata kuliah apapun yang Bapak Ibu ajarkan, kelas dunia itu ada di Coursera. Siapa yang ngajar di Coursera itu? Orang MIT, orang Harvard, ya. Dia nggak lagi datang ke kelas, Pak. Dosennya itu sudah ada production house, ya. Dia ngajar nih seperti saya tadi ini direkam, taruh di Coursera. Jual satu mata kuliah selesai berapa harganya? $90. Kita ambil, kita ujian mandiri semuanya, lulus, kita bisa redeem namanya, Pak. Redeem itu tuh apa ya? Kita uangkan kalau voucher ya, kita uangkan menjadi SKS. Siapa yang bisa menjaga SKS-nya? Ya orang-orang yang materinya itu tuh ditaruh di menu berkota. Jadi kita itu Bapak sekarang ini bisa lulusan MIT tanpa harus pergi ke MIT sekarang di sini. Makanya nanti itu saya pengen sekali ketemu sama menantunya Pak Sarjono. Dia sudah melakukan itu. Apa akibatnya? Orang-orang yang pintar di Indonesia ini tak mau lagi belajar di Indonesia. Dia belajarnya di US, di Amerika, di Eropa, tapi dia tetap ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, pasti kulturnya adalah kultur orang-orang berkelas. Saya lulusan Amerika, ya 10 tahun saya di Amerika. Kalau ada-ada yang lihat saya baru pulang tahun 93, nggak begini saya. Mana saya mau pakai kopi yang ini? Rambut saya gondrong, celana saya jeans, ya. Saya mengikuti tren. Sekarang masih ada lah sisa-sisanya ya. Kenapa satu benar gitu? Kultur Amerika saya. Apalagi di generasi sekarang ini gampang sekali terpengaruh. Nah, cobaan ketiga, kalau belum juga kita berubah, apa yang akan datang? Walau dalam tahun. Pandemi ini aja, yang semula kita agak sombong mengatakan cuma 3 bulan, 6 bulan, wah diperpanjang Allah terus. Ya, dia udah mau tahun yang kedua ya. Kita tetap betul juga dengan varian yang muncul ini nanti gitu ya. Bisa benar, bisa enggak. Terlepas itu dibuat orang atau tidak, kan semuanya izin Allah. Ya, mengenai Allah ridho banget itu lah urusan Allah. Nah, kalau kita merasa tidak berubah juga di masa pandemi ini, ya, saya khawatirnya kampus kita nanti itu akan menjadi kampus seperti kampus-kampus yang lain. Ya, jadi nanti mode pembelajaran kita pun dual mode kita buat atau blended. Ya, bukan berarti nanti dia belajar mandiri itu nggak apa-apa. Kita kasih tugas-tugas, kita kasih mereka itu tuh pergi ke lapangan. Kita pun ikut terjun ke lapangan. Bukan hanya teori saja yang diajarkan. Sekarang ini semuanya teori yang diajarkan. Turun-temurun. Materi yang diajarkan sekarang sama dengan materi yang diajarkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Teori semua. Padahal zaman sudah berubah, lingkungan sudah berubah, orang sudah berubah. Ya. Nah, saya itu baru memahami yang namanya ilmu ternyata harus diamalkan. Itu katanya Pak Sarjono ya. Kalau enggak, ilmu yang tidak diamalkan, dia akan menjadi seorang pemimpi. Mimpi aja. Dia punya ilmu, oh gini, ilmu ini bisa begini, bisa begini, bisa ini, tapi nggak pernah dia buat. Ternyata amal itu buat. Ngajar itu belum amal. Tapi ngajar dengan contoh, dengan kerjaan yang real, baru ilmu itu diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, dia orang pemimpi. Ngomongnya begitu. Ya, orang yang rajin mengamalkan tapi tidak berilmu, ya hasil kerjanya itu serabutan. Tidak ada muaranya kemana. Nah, makanya ilmu itu harus diamalkan sekecil apapun. Berapa banyak pelanggan dalam satu hari, satu minggu minum kopi? Ilmu yang diamalkan. Kalau kita hanya mengamalkan melihat, oh ada 100 cangkir, tapi kalau kita nggak kaitkan dengan ilmu, 1 cangkir ini 1 sendok, ada 100 cangkir, jadi 1 kilo. Berarti saya mesti nyetok 10 beras.
Ya. Ternyata suplai saya nggak bisa memenuhi 1 kilo, saya buat kebun. Gitu kan. Kalau sekarang ini kan orang latah, orang nanam kopi semuanya nanam kopi, orang nanam cabai semuanya nanam cabai. Dipermainkan dengan oleh pulang. Jawa Tengah itu, ini udah 3 kali nih gubernurnya minta ke saya untuk dibuatkan sistem yang tadi. Cuma karena pandemi agak tertunda, apalagi dengan politik dia sekarangnya agak galau karena nggak boleh maju oleh Pak Puan. Kayaknya direkam ya udah. Galau. Nah, apa yang terjadi di Jawa Tengah? Kan itu sentra penghasil bawang. Begitu bawang panen agak anjlok. Begitu mau lebaran bawang hilang. Gimana coba? Itu solusinya gampang. Berapa luasan kapan orang nanam, berapa hasil setiap hektar, bisa dihitung semuanya. Berapa konsumsi per orang bawang, bisa dihitung semuanya. Dan kalau diamalkan ilmu itu, sehingga kita tahu suplai dan demand itu berapa. Tapi ada penggunaan besar. Dibuatlah ongkos produksi bawang itu mahal, sehingga akan jauh lebih murah kalau diimpor. Ya, dengan alasan untuk menstabilkan harga. Allah. Ya kita lihatlah nanti, mudah-mudahan kita semua masuk surga, mereka masuk neraka, kita tahu kenapa mereka masuk neraka. Ternyata kalau kawan saya Pak, gampang banget mau jadi kaya, ikut aja sama mereka. Mereka itu tuh tinggal ngitung, saya mau dapat, saya udah nyumbang sekian ratus miliar, saya mau mendapatkan 2 kali saya nyumbang 100 miliar, saya mau dapat 200 miliar, lalu setahun saya harus jadi apa, jadi pengimpor apa, setahun aja. Enggak, selesai. Kan bodoh sekali rasanya bangsa ini bertahun-tahun, kita tuh nggak tahu berapa banyak ya produksi cabai kita, bawang kita, segala macam lagi itu, dan berapa banyak konsumsi kita. Sebanyak-banyaknya kita mengkonsumsi bawang, cabai, berubah nggak? Enggak kan? Paling sambal berapa kita? Mungkin besok kita mau 3 kali lebih banyak makan sambalnya kan enggak? Bisa dihitung. Masih mending dulu zaman Soeharto itu ada kelompok pencapir itu ya, harga cabai sekarang segini gitu ya. Itu udah cipta bakal bagus, tapi kan hilang udah sekarang. Nah, sekali lagi, ini kawan-kawan di sini yang calon dosen, kalau kita mau memberikan warna khusus dengan ITB Riau ini, kuasai teknologi 4.0 dan berubah. Yang berubah tidak hanya cara berpikir kita, tapi juga perilaku kita. Ini saya katakan culture, bukan budaya Melayunya berubah, itu harus kita pertahankan. Tapi pola berpikir kita harus kita ubah. Jadi nanti misalnya Pak Rektor yang namanya absen tidak lagi harus datang ke kampus. Ya, Selmi udah harus bisa melihat log. Ya, ini dosen ini siapa nih yang lognya aktif hari ini? Udah, itu absen. Akibat absen itu mesti datang, padahal dia itu tuh sedang berhadapan dengan masalah real di lapangan. Berapa banyak waktunya dia mesti ke kampus, energinya habis ke kampus. Tapi karena kita membuat kebijakan absen itu harus datang ke kampus, ya, apalagi didasari dengan subuton, udah dibelokkan terus kita begini Pak. Saya melakukan perubahan di tempat saya sekarang ini. Absen itu cukup log saja, dan log apa disadari oleh si dosen kan tertangkap ya. Log itu tuh di digitalnya itu ada jejak digitalnya Bapak. Dia ngajar apa tidak, dia ngasih komentar apa enggak, dia ngasih feedback apa enggak. Nah itu enggak. Mahasiswa itu perlu feedback. Nah kalau belum mengerti apa yang saya sampaikan ini, jangan takut, kita ajarkan. Gampang ajarnya itu tadi kita pakai LMS yang sudah ada, kelihatan loh. Saking saya bilang begini, ada pula yang ambil gampangannya. Jadi dia login, gak log out. Jadi dia aktif 24 jam itu juga. Zombie. Itulah orang Indonesia kan. Nah ini juga kena penalti ya.
Kau apa kerja kau? Login kau, tapi nggak ada. Ada lagi selain login itu apa namanya? Aktivitas. Ya, apa nih Pak Ibnu ini ya? Ada dulu Pak. Oh ya, mantap. Oh, ini dia dosen Pak Titik Nol ya sudah. Jadi kelihatan aktivitinya. Jadi teknologi ini pun kalau benar kita gunakan, kita pun terhindar dari godaan setan. Mana setan juga nih? Nggak datang Pak Ibnu. Ya, pasti kita bilang, pasti kita pergi ke sana nih ya. Apalagi ini udah kalau bini mudanya nih di sana bisa kalau macam gitu lah. Udah dosanya kita semuanya. Dia mau bini muda mana? Terserah, yang penting yang ngajar ada lognya, ada aktivitas, ada deliverable-nya. Saya Bapak Ibu, sebelum ini semua terjadi, saya sudah di kampus UI itu paling lama itu saya cuma 2 hari. Tapi alhamdulillah boleh dicek. Ya, H-index saya termasuk yang tinggi loh. Tahu H-index ya? Ada yang tahu H-index? Yang publikasi internasional saya yang bereputasi. Scopus, ya, kalau Scopus, ya, Scopus itu menjadi H-index. Saya pernah bertengger 5 besar. Nah, ini 5 besar dari atas nih Pak. Orang semua bingung. Diko ini nggak pernah lihat kampus. Ya, mahasiswa nggak pernah kau temui, tapi kok bisa Scopusnya tinggi? Karena di situ melibatkan mahasiswa saya segala macam. Ngajar, saya di 2004 sudah mengajarkan online Bapak di UI. Ya, namanya Scale. Sekarang ini legasi saya di UI, ya namanya Scale, Student Center Learning Environment. Masih dipakai. Itu sistem saya. Alhamdulillah. Ya, di masa pandemi ramai lagi yang pakai. Ada legasi saya di situ. Nah, kita ya, ayo sama-sama seperti tadi Pak Ibnu, ya sudah mempersiapkan diri mengajar di era digital. Ya. Mengajar di era digital. Itu berapa nih? Saya kalau ngomong ini bisa berjam-jam Bapak. Kenapa kita mesti di era digital tadi? Karena memang kalau kita mau berinovasi, kita harus berkreasi dulu. Nah, mungkin kita bisa berinovasi kalau kita nggak berkreasi dulu. Nah, kita bisa berkreasi kalau kita pikiran kita udah kita sesuaikan, perilaku kita udah kita sesuaikan, tanpa menghilangkan jati diri kita. Ya, akan jati diri kita semakin kuat. Saya semakin digital, semakin saya munculkan simbol-simbol tradisional. Nggak malu lagi ya pakai kopiah di pesawat. Dulu malu nggak? Karena ketemu kawan, soalin lu, merasa lu dulu nggak pernah sholat, sekarang kok pakai kopiah kan? Nggak enak banget kan kalau gitu. Kalau sekarang silakan Pak Haji, silakan Pak Haji, itu sambutannya luar biasa. Padahal cuma topi begini, silakan Pak Haji. Pak Haji dulu Pak Haji. Jadi, banyak saya nggak pakai ini ya. Teman-teman yang lama tahu saya gitu senyum-senyum aja, wah udah tobat ya sekarang. Ya nggak apa-apa. Nah, kenapa kita berubah? Nggak usah banyak-banyak. Satu, cara bekerja ini tidak akan seperti sebelum pandemi lagi. Kemarin, sekitar minggu lalu, pemerintah mencanangkan PTM. Ya, pertemuan tatap muka. Di perguruan tinggi, PTM dimulai bulan Oktober November. Yang hadir mahasiswa nggak sampai 10. Jadi sebagian besar mahasiswa sudah nggak mau lagi PTM. Terlepas mereka tuh bosan dengan kuliah Zoom. Karena yang salah itu dosennya membosankan. Apa artinya? Jadi nanti Pak buat kampus jangan besar-besar. Halamannya aja besar, tempat kumpul-kumpulnya aja besar. Ya. Supaya orang bisa duduk-duduk, ada wifi-nya. Nah, kopi kedai Bengkalis, langsung kita kasih ke situ. Jadi belajar itu tuh begini sambil minum kopi. Dan itu tradisi kita. Jangan belajar itu mesti duduk di kelas, lipat tangan.
lihat dosennya. Ya, saya kalau ngajar begitu tuh yang tatap muka 5 menit saya ngomong, ya sepertiga mahasiswa saya udah tidur. Ya yang kelas pagi itu, benar. Tapi tak saya bangunkan. Kenapa? Kalau di Jakarta itu tuh, saya melihat mahasiswa yang bisa tidur di kelas saya itu suatu berkah. Karena di tempat kosnya pasti dia nggak bisa tidur. Yang nggak boleh itu saya ngomong, dia ngomong. Nah, itu saya keluarkan. Tidak hanya saya keluarkan, langsung saya kasih nilai E. Karena etikanya ada rusak. Nah kecuali yang tidurnya ngorok, nah itu saya suruh ya keluar, karena mengganggu yang lain. Tapi kalau tidurnya nyenyak, ada tenang kayak bayi begitu, alhamdulillah ya. Berarti saya memberikan kenikmatan kepada dia. Ya. Yang penting nanti ujian, tugas dia kerjakan semua. Karena apa yang saya omong ini ada di LMS saya. Itu ya. Paham ya ini ya? Kalau yang nggak paham nih tunjuk tangan nih, apa tuh Prof gitu ya. Nanti mungkin sama Pak Edo lah ya. Cara bekerja udah. Ini pun orang tua, mohon maaf, udah harus berubah juga dalam memilih menantu. Coba kalau ada 2 lulusan nanti dari ITB Riau, satu jadi pegawai Pemprov, satu menjadi pemilik startup. Nah, datang melamar anaknya saya gitu ya, anaknya Pak Sarjono. Pak Sarjono pilih nama yang PNS atau yang punya startup? PNS kan pasti kan, jujur aja kan PNS kan. Nah ini yang mesti dirubah. Jadi lulusan kita itu, mahasiswa kita itu, kalau ditanya nih, kamu nanti mau kalau lulus mau jadi apa? Yang mau jadi PNS tunjuk tangan, 95% mau jadi PNS. Padahal kita tahu peluang untuk jadi PNS itu 0,0001. Akhirnya dia buatlah PNS-PNSan, itu jadi honorer. Enggak juga tuh kita. Iya, apa itu namanya ya? Dosa udah. Masa budaya gitu yang mau kita pertahankan? Itu perilaku. Itu bukan budaya Melayu. Harusnya yang kita terima itu punya startup. Kenapa? Kapan saja kita mau suruh dia ada waktu. Karena dia kerja di mana saja, kapan saja dan bagaimana saja. Nah, itu yang harus kita ubah. Nah, di generasi Z nanti dan milenial bekerja itu tuh ya sudah di mana-mana. Lihat nih, yang sebelah kanan, sebelah kiri kita bekerja, masuk jam 9, kita masuk jam 8, pulang jam 4, kan gitu. Sebelahnya coba bekerja setiap saat. Makanya dengan pandemi ini ada yang kebablasan. Di Kanada ada keluar kebijakan nggak boleh bekerja lebih dari sekian jam. Pemerintahnya buat kerja. Karena kayak saya begini di non-stop nih, ini 3 paralel nih saya rapat sekarang ini ada. Tapi udahlah, nggak saya ikutkan jam dengan ketemu sama Pak Sarjono Marjo ya. Benar. Ya, padahal lumayan tuh 3 kali sekarang tuh apa dikasih 800.000 kita sekali ikut apa? Kenapa saya udah 3 kali 8 atau mau bosan. Ya, saya pura-pura hadir gitu ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Apalagi anggaran sekarang udah mesti habis-habisin. Iya, ya Pak Julia, kita yang PNS kan tahu kan akhir tahun. Jadi berubah nih semua, cara bekerja berubah. Yang lebih mengerikan, cara berbisnis berubah. Jadi orang tetap akan datang ke kedai kopi bekas. Tapi jangan lupa bisnis digitalnya. Kenapa? Kalau saya lagi main domino di Cipta Karya sana, saya juga ingin suasana kedai kopi Bengkalis hadir di tempat saya main domino. Paham nggak maksudnya? Gimana caranya? Apa yang ada dijual di sini dalam waktu sekejap pindah ke Cipta Karya. Ya. Nah, orang yang memindahkan tadi dia tidak perlu punya kedai kopi Bengkalis, tapi dia bisa menjadi lebih kaya dari yang punya kedai kopi Bengkalis. Apa tidak? Ada berapa beca yang main domino gitu ya? Orang itu tuh senang dengan suasana apa? Kedai kopi Bengkalis. Dia suka. Ya. Karena
namanya bisnis perantara. Ya. Pak Sarjono mungkin nggak belajar digital, mereka belajar digital. Rezeki mereka memanfaatkan adanya Bapak jual, Bapak dapat untung, dia juga dapat untung. Namanya ongkir. Nah, sekarang model bisnis itu seperti itu. Orang yang terkaya di bisnis ojek, dia tidak punya satupun armada ojek. Siapakah dia? Ojek. Nah, orang yang terkaya di bisnis perhotelan, Pak, tidak satupun dia punya hotel. Siapakah dia? Ada tuh di situ. Airbnb, orang terkaya, dia tidak punya hotel, Pak. Tapi semua hotel, kalau nggak masuk ke dalam apanya dia, situsnya dia, nggak laku hotel. Ini ada Airbnb, nggak ada. Rupiahnya, ini yang namanya unicorn, triliunan rupiah mereka Airbnb. Nah, hotel itu lebih nyaman, jual belian pasti, lebih pasti. Nah, turunannya ada Traveloka, ada Booking.com ya, macam. Itu bisnis digital. Nah, sekarang kita rubah orang yang terkaya di bisnis kedai kopi Bekalis, dia tidak punya satupun kedai. Siapakah dia? Lulusan ITB, ya. Amin. Bukan Pak Sarjono lagi, ikhlas nggak Pak Sarjono? Gitu ya. Pak Sarjono udah cukup dia dengan terjual kopinya, ya mie-nya gitu. Tapi orang lain akhirnya. Nah, nih ada adikku semuanya nih. Bisakah mengajar orang seperti itu? Nah, kalau bisa, berarti ya. Kita itu paham nih kenapa ITB Riau itu. Coba aja sekarang, orang yang terkaya di bisnis perfilman, gak punya artis, gak punya studio, gak punya alat-alat syuting, siapa dia? Netflix. Luar biasa. Ya. Nah, nanti diajarkan di bisnis digital itu, bisnis modalnya itu udah berubah. Ya. Apalagi pendidikan sama, landscape pendidikan itu udah berubah. Namanya Merdeka, belajar kampus Merdeka harus lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih agile, lebih personal, lebih kontekstual, lebih relevan, lebih manusiawi. Menyuruh mahasiswa datang ke kelas itu udah tak manusiawi, karena itu jamnya tidur. Menyuruh dosen ngajar tengah hari itu juga kurang manusiawi, itu jam dia istirahat. Nah, tapi slot yang kosong pas pulang di situ kan. Dia mau mantap ya, aku makin mantap dia mau jadi dosen ITB Riau nih gitu ya. Tapi jejak digitalnya semua ada. Itulah bentuk pertanggungjawaban kita, accountability kita, responsibility. Nah, mengenai kualitas datang belakangan. Ya. Nanti akan mereview nih materi koni. Ini materi tatap muka nih, sekarang belajarnya online. Nah, kita review. Ada nanti ya. Nah, Jokowi emangnya ngerti dia begitu? Enggak, kita yang ngasih tahu. Percepatlah transformasi digital. Ya. Apa nih yang diperlukan? Kita kasih tahu. Ya. Tapi semua orang kan ngasih tahu dia yang baik begitu? Enggak. Nah, ini kita ambil yang baik-baik saja. Pertama, harus presiden yang mencanangkan transformasi digital tadi. Oke, terlepas kalian mendukung Jokowi apa tidak, tapi dukunglah program ini ya. Ini benar, jalan yang benar. Pada ketawa ya, terutama yang saya lingkari, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Benar. Nah, yang kedua, keluarkan sertifikasi kompetensi. Tidak lagi Pak Nino ngajar ada cewek cantik mahasiswinya kasih A, ya. Tugas nggak pernah dikumpulin, ya. Kuliah nggak ada aktivitasnya, kasih.
IPK-nya lulus cum laude 4,0, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak kan yang seperti itu? Di kampung sana masih banyak yang jual nilai. Satu mata kuliah A 140.000, B 100.000. Mahasiswa yang pernah datang masih ada, ya Allah masih ada sampai detik ini. Saya jadi gemas melihat teman saya yang melakukan. Kenapa Pak? Diajarkan pun mereka percuma Pak. Ada lagi. Dan yang kedua, mereka kan juga udah kerja Pak. Ini kan supaya mereka bisa naik pangkat. Ampun. 40.000, mungkin sekarang udah naik. Nah, makanya ada kebijakan nasional, ada pihak ketiga yang bersertifikasi. BNSP. Ya, dari BNSP, esensinya itu namanya LSP. Lembaga sertifikasi profesional. Lalu nanti kita taruh di sini nanti LSP-nya. Iya. Jadi sebelum mahasiswanya disertifikasi, dosennya dulu kita sertifikasi, ya. Itu langsung takut, aku nanti nggak lulus. Nah, jangan takut. Ini kita coba kita lah, TST lah. Saya juga orangnya manusiawi banget, gitu ya. Jadi kita tes nggak lulus, diam-diam kita kasih bocorin soal-soalnya sambil ngajarin. Jadi dosennya dulu bisa. Lalu nanti mahasiswanya, ya harus seperti itu. Nanti kalau ditanya mahasiswanya, Pak, kami disuruh sertifikasi. Bapak emangnya sudah disertifikasi? Nah, kalau saya ditanya gitu, kalau profesor udah nggak perlu disertifikasi. Ada alasannya. Kalau kalian gimana coba? Karena profesor itu semuanya dia tahu, tidak hanya dunia, tapi akhirat. Nah, betul. Pasarnya. Nah, nggak cukup hanya itu, lebih spesifik, ya, artificial intelligence. Ya, tadi yang 8 teknologi kan, yang pertama kan artificial. Artificial intelligence ini tidak sulit yang kita bayangkan. Dia sulit waktu teknologi yang canggih-canggih belum hadir. Nah, belakangan ini kami baru dapat superkomputer. Di tempat saya mengusulkan, alhamdulillah harganya itu 4,1 miliar. Kapan? Nanti kapan-kapan studi banding ke Semarang ya, saya tunjukkan superkomputer. Kalau dulu UI punya komputer besar itu satu ruangan itu ngolah, ya, itu ngolah biar masuk ke ini. Sekarang superkomputer kita itu cuma ukuran PC kita dulu, tapi kemampuannya luar biasa. Nah, hampir semua bisa diolah. Kalau dulu kita ngolah data itu numerik, sekarang yang non numerik bisa, foto pun bisa, video pun bisa. Ada ilmunya ya, yang image processing ya, segala macam. Nih Pak Jokowi tahun 2020 dia bilang, kalau Anda menguasai AI, Anda menguasai dunia. Cerdas. Memang itu yang terjadi. Jangan dikira Facebook tidak AI, itu AI. Ya. Jangan dikira WhatsApp ini tidak AI, ini AI. WhatsApp itu, coba nih sebenarnya, ada di sekalian. Bayar nggak kita menggunakan WhatsApp? Bayar. Yang kita bayar itu WhatsApp-nya atau pulsanya? Pulsa. Emangnya industri pulsa dengan industri WhatsApp sama? Tidak. Jadi WhatsApp itu tuh kenapa dia ngasih aplikasi gratis ke kita? Dari mana dia dapat duit? Emangnya membuat aplikasi WhatsApp itu gratis? Enggak. Nah, antara lain apa yang kita ketik di WhatsApp itu direkam sama WhatsApp. Apa gunanya? Dia tahu kalau nomor HP ini kesukaannya ini, kalau nomor HP-nya ini kesukaannya ini, ditambah lagi nomornya HP ini ternyata Pak Zul. Pertama profil namanya ya. Jadi WhatsApp itu paling tahu profil sampai ke individu orang. Apa gunanya kalau profil tahu? Dia lebih tahu siapa yang suka datang ke kedai Bengkalis daripada kita ya sudah sehari-hari datang ke kedai Bengkalis. Nah, apa gunanya? Dia jual informasi itu ke industri terkait. Salah satunya apa tadi? Kopi itu kurang loh di Riau. Nah,
Mana dia beli kopi? Industri kopi mencari informasi di mana kopi itu bisa dijual, mintanya informasi. Sulit dibayangkan ya Bapak ya? Sulit kan? Di samping dia dapat uang dari tadi berbagi keuntungan dengan pemilik perusahaan. Ada metriknya. Tapi yang lebih banyak dia menjual profil kita ke industri-industri terkait. Sampai baju, sampai make up, sampai apapun yang kita pilih. Ya, ada semua. Nggak tahu di mana disimpannya. Makanya sahamnya naik terus. Begitulah sosial media itu cari. Nah, sistem pendidikan kita sebenarnya udah bagus. Ya, undang-undang Sisdiknas, undang-undang perguruan tinggi itu udah saya rangkum semuanya seperti ini. Intinya itu di dua ini. Lulusan kita itu tuh ini ada standar nasional pendidikan yang untuk pendidikan tinggi namanya standar nasional pendidikan tinggi ya, SNDT ya, atau SNDT. Kita meluluskan itu sesuai dengan jenjangnya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan yang lulus itu harus kualifikasi sarjana, kualifikasi sarjana, D3, kualifikasi D3. Nah, cerminnya ini tadi yang kata Pak Nino, di dunia kerja ada namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dia itu tuh ada yang mengeluarkan namanya itu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah inilah yang mensasar beberapa profesi. Jadi lulusan kita itu tuh ya dia harus bisa bekerja apa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak nambah lagi. Ya. Nah, jadi standar kita itu harus kriterianya minimal, fleksibel, jangan kita samakan lulusan kita sama-sama IT di Riau ini dengan di ITB. Ya, ITB segmen pasarnya di atas, kita segmen pasarnya bawah menengah saja. Jadi artinya apa? Kawan-kawan pun, kalau saya sepintar orang dosa-dosa di ITB ngajarnya, biasa-biasa aja. Karena ibarat main bola, liga kita itu baru di Liga 2, ya nggak apa-apa. Tapi semua apa yang di Liga 2 itu kita kuasai, akreditasi kita bisa A. Itu yang sekarang saya lupa. Jadi salah sekarang ini melihat akreditasi itu seolah-olah sama dengan ITB semua, baru A. Tidak. Dia bagus di liganya, kasih A. Kenapa saya bisa gitu? Saya ketua, itu yang pokok. Wah, pusing orang. Yang aneh ini si prof ini. Karena selama ini kita keenakan akreditasi itu non-polis. Datang 1-2 hari, kamu dapat C, kamu tidak terakreditasi gitu kan. Padahal gara-gara yang membuat akreditasinya nggak ngerti aja cara membuatnya. Padahal nggak bagus kalau itu kira-kira. Nah, sehingga sistem pendidikan kita tuh saking kacaunya melihatnya seperti ini. Orang buta melihat kaitan pendidikan mesti gini, pendidikan mesti gini, bingung. Ini yang sekarang ini terjadinya. Saya makanya pendukung berat Mas Menteri nanti. Sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tentang dunia pendidikan. Tapi satu hal dia memang mungkin ini kelebihannya Jokowi. Dia mau obrak-abrik pendidikan. Dia mau obrak-abrik pendidikan, bagus. Karena nanti setelah diobrak-abrik dia akan muncul yang benar. Sekarang ini udah salah arah. Saya itu jadi ketua PSNP, kumpul di profesor pendidikan. Saya bilang akreditasi itu bukan untuk memvonis, tapi untuk meningkatkan budaya mutu pendidikan. Oh nggak bisa, kan kita tetap harus ngasih nilai. Jadi kalau udah kita ngasih nilai segala macam, kita udah meletakkan posisi kita itu lebih hebat daripada yang lembaga. Tapi mereka juga akhirnya mikir juga, iya juga ya. Kenapa saya berani ngomong itu? Saya asesor paling tua, generasi paling tua. Mereka walaupun profesor, nggak jadi asesor, saya jadi asesor. Padahal saya hanya ngangkat tasnya ketua BAN waktu itu, ya. Kebetulan rektor UI gitu ya, Pak Tajudin. Nah, cuma kan kita belajar, oh ini kan kita jadi nomor 1. Yang duluan kita ada beberapa. Nah yang kedua nih, ayo kawan-kawan semuanya, apa nih?
Ada monyet, ada gajah, ada apa? Itu ibaratnya apa? Siapa? Murid kita. Ya, kita kasih ujiannya itu tuh tipenya satu soal yang kalau disuruh manjat, yang menang siapa? Monyet. Terzolimikah murid-murid kita yang tadi gajah, ya, ikan, apalagi nih unta laut, singa laut, terzolimi nggak? Terzolimi. Kalau ada orang yang kita zolimi, bakalan masuk surga nggak kita? Makanya konkretnya itu, kalau ada dosen nggak masuk, senamnya setengah mati mahasiswa itu karena dia sama dia terzolimi, syukur lu nggak masuk. Nah jangan ya. Bukti kita berhasil, kita nggak masuk, mau ketemu itu mahasiswa kita nyari ada apa? Mungkin kecelakaan, mungkin sakit, yuk kita lihat. Ini malah disyukuri. Karena soalnya seperti ini gitu ya. Nah, sederhana saja. Makanya saya tuh ya orang matematik. Kalau saya mengajar kalkulus, saya tanya, kamu ngajar kalkulus itu apa sih, saya bilang. Ini lama-lama mahasiswa kan makin anti tuh kalkulus ya. Dulu saya 5 semester kalkulus. Sampai integral itu ikut rambut saya keriting gitu ya. Makanya pernah saya ujian itu 5 menit saya keluar. Allah tuh malah mengasih lagi maha penyayang ya. Saya akan sampai ke Amerika, ternyata soal itu soal level 600 untuk doktor. Dikasih kami waktu itu level sarjana. Karena dosen yang ngajar itu baru pulang dari Amerika. Nah, takdir Allah, saya doktor juga, saya ketemu lagi sama si dosen. Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak dulu ngasih saya X itu? Nah, bukannya saya tak mau belajar, Pak, tapi materi yang Bapak ajarkan itu di Amerika itu level 600. Kita itu tuh sarjana itu level 200-300. Boleh nggak itu? Boleh, Pak. Kita mau ngasih materi yang susah-susah kepada mahasiswa kita karena kita duluan tahu ya, dan kita senang kalau mahasiswa kita nggak tahu. Masih. Kalau gue sudah apa? Nggak bisa jawab. Kamu aja nggak tahu gunanya kalkulus, ngapain kamu ngajar? Nah, ini dosen matematik udah mulai takut ya. Kalau saya tanya, nanti kalkulus gunanya itu apa? Nanti ya di sesi lain kita ajarin ya. Jadi kalkulus itu luar biasa sebenarnya. Tahu kan turunan pertama ya? Pernah dengar ya turunan pertama? Kalau X kuadrat, turunan pertamanya apa? 2X. Apa artinya 2X itu? Itulah dia namanya minimum lokal atau maksimum. Disitulah titik perubahan. Baik nggak? Yang sederhana aja, X kuadrat gimana grafiknya? Kan begini, ya kan? 2X itu udah titik paling bawah tadi. Titik paling bawah tadi itulah perubahan. Yang rahasia Allah itu dibalik. Ada fenomena perubahan, fungsinya apa? Nah, carilah fungsinya. Nah, itulah ya Nabi Khidir. Nah, kita bisa prediksi. Luar biasa. Nah, akibatnya lulusan kita seperti ini. Mata kuliah basis data diajarkan, nggak ada hubungannya dengan pemrograman, nggak ada hubungannya dengan analisis perancangan, nggak ada hubungannya dengan matematik. Itu mahasiswa kita bajunya gampang camping. Waktu di interview oleh Pak Zul, kamu melamar di kantor saya. Saya mencari ahli database. Bisakah kamu mengerjakan database? Bisa, Pak. Tapi dikit-dikit. Bisakah kamu pemrograman? Bisa, Pak. Tapi dikit-dikit. Semuanya dikit-dikit. Artinya nggak bisa. Nah, inilah lulusan kita sampai saat ini yang saya perangi ya, harus menjadi yang nggak benar itu dia bisa semuanya, nggak mungkin. Nah, makanya profesi tadi di bawah itu dia apa, mau jadi programmer, mau database spesialis, mau apa. Jadi luar biasa.
Nah, dari peraturan-peraturan sebenarnya kita tuh udah benar. Cuma yang kita kerjakan satu aja yang formal. Jadi nanti kalau ada mahasiswa kita kebetulan ada kelapa sawitnya, dia buat aplikasi prediksi produksi kelapa sawit, ya akurasinya tinggi segala macam. Dia laporkan, Pak boleh nggak ini saya jadikan proyek akhir saya? Kita nilai. Dan bobotnya itu tuh memang bagus, udah kamu nggak usah lagi buat proyek akhir. Ini jadi berapa harganya pada SKS kita kasih. Melanggar peraturan nggak? Enggak. Siapa yang ngasih SKS? Prodi, bukan Dikti, bukan kementerian. Makanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka orang pada bingung, mana nih mengimplementasikan, padahal ya harusnya dia kerjakan. Jadi belajar itu tuh bisa mana-mana. Ya, nah domain aplikasinya nggak usah jauh-jauh. Supaya kita ikut membantu bangsa ini, langsung kawinkan aja ke SDG namanya ya, Sustainable Development Goal. Mau kesehatan sektornya, mau lingkungan sektornya, mau kemiskinan sektornya, itu bisa bukannya gimana? Ini bisa juga Pak. Toilet Pak. Toilet belakang bisa. Toilet ada. Bisa ditutup kan? Nah, ya jadi sektor. Nah, pemerintah pun di tengah-tengah kekurangan dan kelebihannya sudah membuat kebijakan-kebijakan. Saya singkat aja. Jadi kebijakannya itu Bapak Ibu harus mensasar 8 kegiatan kampus, ya, pertukaran mahasiswa, supaya tahu kehidupan mahasiswa itu seperti apa. Ya, nggak hanya mengenal lingkungan saja. Maka mengajar di sekolah, penelitian, membangun desa, studi proyek, semua ilmunya tadi harus diamalkan di lapangan sekurang-kurangnya. Itulah baru ilmu dikembangkan. Ya sehingga kita dapatkan lulusan nanti yang mudah dapat pekerjaan, dosennya terkenal di luar, kurikulum kita kurikulum yang menyediakan jurusan-jurusan masa depan. Ya.